Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari saya mengundang kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali kami bisa dapat duduk diam merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati waktu yang berharga ini, supaya melalui firman yang akan kami renungkan boleh menjadi firman yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Karena kami percaya firman-Mu lah satu-satunya pengharapan dan juga kekuatan yang dapat kami andalkan. Berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, judul perenungan kita malam hari ini adalah di manakah menemukan harapan yang sejati, dan natsnya diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13 berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Saudara-saudara, dalam beberapa tahun terakhir, mungkin saudara pernah mengenal istilah yang namanya PHP, ya. Dan mungkin istilah ini juga kerap dikatakan di kalangan muda, anak-anak muda mengatakan istilah PHP. Saudara mungkin pernah mendengar istilah ini yang mungkin kepanjangan dari pemberi harapan palsu. Istilah ini seringkali digunakan ketika orang-orang mungkin merasa kecewa karena ia dikecewakan oleh satu dua orang, atau mungkin ada ekspektasi, ada harapan yang tidak terpenuhi. Dan seringkali PHP ini digunakan juga untuk memberikan label kepada seseorang yang telah mengecewakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hidup kita hari ini dan kita bertanya sesuai dengan judul perenungan pada saat ini, di manakah kita dapat menemukan pengharapan yang sejati? Sesungguhnya jawabannya adalah bagaimana kita bisa melihat di dalam Paulus yang mengatakan pada surat Roma bahwa di dalam Kristuslah pengharapan yang sejati yang dapat kita andalkan. Dan bagaimana pengharapan sejati itu dapat menjadi pengharapan yang jauh berbeda daripada pengharapan yang ada di dalam dunia. Saudara-saudara, kalau kita melihat dunia kita hari ini, sesungguhnya memang tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat memberikan pengharapan sejati seperti Allah kita. Dan sesungguhnya pengharapan sejati daripada Allah itu adalah pengharapan yang jauh berbeda daripada pengharapan yang ada dalam dunia. Ketika kita menemukan pengharapan sejati di dalam Allah, kita boleh merasakan yang namanya sukacita dan juga damai sejahtera yang melimpah di dalam iman percaya kita. Inilah yang Paulus yakini, Bapak Ibu Saudara. Di saat Paulus mengalami berbagai macam pencobaan dan juga tantangan selama ia melayani Tuhan, selama ia memberitakan Injil Tuhan, ia tahu kepada siapa ia harus berharap. Ia tahu bahwa hanya kepada Allah saja ia berharap. Dan itulah yang membawa kekuatan bagi Paulus. Dan itulah yang membawa damai sejahtera bagi Paulus. Walaupun perjalanan Paulus kita tahu bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi kita dapat menemukan di dalam iman percayanya kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja dan juga melimpahi kehidupannya dengan pengharapan. Saudara-saudara, inilah yang Paulus yakini dan juga rindu untuk kita juga yakini bersama, bahwa hanya di dalam Allah lah kita boleh beroleh pengharapan yang sejati, dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, biarlah itu boleh menolong kita untuk memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita hari ini. Kalau hari ini kita melihat hidup kita, kepada siapakah sesungguhnya kita saat ini sedang berharap? Apakah harapan itu kita taruh di dalam apa yang kita miliki hari ini, atau mungkin ke dalam orang-orang yang kita dekat, yang kita tahu mungkin dapat kita andalkan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan bahwa biarlah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita boleh tetap terus berpengharapan hanya kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami menyadari keterbatasan diri kami sebagai manusia, dan kami juga menyadari betapa besar yang Engkau dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami mungkin salah dalam menaruh pengharapan kami salah dalam mencari pengharapan yang sejati.
Namun hari ini kami kembali diingatkan ya Tuhan, sebagaimana Paulus juga tahu dan dia percaya bahwa pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Engkau. Biarlah kami boleh terus menjalani hidup kami dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Jikalau hari ini kami menempatkan pengharapan kami di tempat di mana kami mungkin kami pikir itu adalah tempat kami mencari pengharapan, namun biarlah Engkau yang boleh meluruskan hidup kami, meluruskan pandangan kami, supaya hanya kepadamu lah kami boleh berharap, hanya kepadamu lah kami boleh memandang sebagai satu-satunya tempat sumber pengharapan yang sejati, sehingga hidup kami boleh dipenuhi oleh damai, sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.